Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kali ini kita itu mau bikin fitur export Excel. Tapi maaf banget sebelumnya karena aku sebenarnya tadi itu pas mau ngoding udah sambil ngoding sambil ngerekam layarnya biar jadi tutorial dari awal gitu kan untuk export Excel. Tapi ternyata pas direkam videonya dia itu nggak bisa. Jadi layarnya itu munculnya cuma ada di satu halaman doang, nggak berpindah-pindah gitu. Nah, jadi sekarang aku dan karena kodenya udah terlanjur dibuat dan banyak juga, jadi di sini aku tinggal ini aja ya, mau kayak ngejelasin singkat tapi nggak live coding, tapi aku bakal nunjukin tahap demi tahapannya. Oke, kayak biasa kan, berarti kita mulai dengan nyalain Laragon kan. Nah, terus ke terminal ya. Nah, terus jangan lupa ya untuk masuk ke CD manajemen tugas yang sesuai sama nama folder kalian. Terus tinggal buka pakai kode ini untuk buka Visual Studio Code. Nah, kemudian kalian bisa buka nih yang namanya Laravel Excel. Nah, buka website ini ya. Nah, sekarang masuk ke documentation. Kemudian kita masuk ke exports. Wait. Ke ini dulu ya, maaf. Ke installation dulu. Installation. Nah, ini tuh kode buat menginstal Laravelnya, Laravel Excel. Terus ini kalian harus nge-copy ini, semuanya di-copy. Nah, kemudian tinggal di paste di sini. Nah, di sini aku lihat kan, di sini aku ngepaste nih nama sama tadi composer require need website dan lain sebagainya gitu. Tinggal di paste aja di sini. Nanti kan kalian enter. Nanti kalau kalian enter itu pasti bakalan muncul error kayak gini. Gitu. Kemudian tinggal kita benerin nih. Kalian tinggal paste lagi aja yang tadi. Nih, kan udah bikin nih yang pertama, ikutin dari website Laravel Excel. Dipaste lagi aja di sini. Dipaste lagi di sini. Tapi ditambahin kodenya, jangan dulu di enter, tambahin dulu kode ini. Sampai zip. Gitu ya. Terus langsung dipaste di sini, tapi jangan lupa untuk kasih spasi dulu nih dari mulai kutip ke 2 strip ini. Nah, tinggal di enter, nanti tuh bakalan banyak banget prosesnya, dan ini tinggal tergantung cepat atau lambat koneksinya. Nanti di ujung itu bakalan sampai kayak gini. Nah, sekarang tinggal di export. Masuk ke sini, kemudian export. Masuk ke bagian 5 minute quick start. Nah, tinggal di copy kode, tapi cuman sampai ini aja ya. Strip 2 strip itu nggak usah. Ini di copy. Kemudian tinggal di paste aja di sini. PHP artisan make export user export. Tapi jangan dulu di enter. Nah, ini tuh kalian harus ngilangin S-nya nanti di sini. Jadi tinggal user export aja. Nah, kalau misalnya dibuka di Visual Studio Code-nya, nanti itu bakal muncul nih di dalam app, dalam export, nanti bakal muncul user export.php. Ini isinya kayak gini. Ini isinya nanti belum kayak gini ya. Belum ada public function-nya kayak gini.
Nah, masuk lagi ke sini, buka from view. Kemudian kalian bisa ini aja. Kalian bisa dari kelas sampai akhir di copy aja, terus langsung di paste aja nanti di sini ya. Pokoknya jadi hasilnya kayak gini nih ya, kayak gini hasilnya. Nah, terus bikin formatnya pokoknya jadi sampai kayak gini. Kemudian jangan lupa juga untuk kasih ya, ini import ini, use meet website, Excel, concerns, dan from view. Nanti tinggal kalian edit-edit aja yang ada. Kan tadi kan awalnya kan masih kayak gini nih. Tinggal diganti-ganti, terus ngikutin sama format yang ada di punyaku ini. Nah, di sini tuh bakal ada variabel data, di mana dia itu menyimpan ada user, ada tanggal, dan juga jam, yang mereka itu ada isinya masing-masing. Kemudian nanti hasilnya apa, tampilannya mengambil dari Excel. Nah, kemudian tinggal kalian panggil nih, jangan lupa datanya, biar nanti semua ini tuh masuk ke tampilan. Nah, coba sekarang masuk ke user controller. Di user controller ini, nah kemudian nih nanti di user controller ini mulai bikin function lagi. Ini mulai bikin function ini. Nah, terus nanti kalian bikin file namanya excel.blade.php di sini di dalam folder user. Nah, kemudian nanti kalian buka lagi tuh di sini. Di bagian sini tuh dari mulai line 1 sampai akhir di copy terus pindahin ke dalam excel.blade.php-nya. Ini. Terus nanti kalau misalnya ada for each, kan nanti kan ada for each nih di sini nih. Ini kan ada for each, bisa dihapus dulu aja ya. Sebelum nantinya kalian tetap menulis for each tapi dengan format yang berbeda. Nah, tinggal di root aja. Root web. Ini kemudian nanti kalian bikin kayak gini juga nih, root untuk mendapatkan si Excel ini bisa di copy aja dari user create atau user store atau user edit. Tapi yang penting metodenya itu get dan juga ininya diganti ya dengan Excel. Namanya juga nanti jadi user Excel. Nah, terus di user controller buka. Tinggal dibuat nih public function Excel tadi ya yang tadi udah aku kasih lihat awal.
Nah, ini tuh diambil dari mana sih return Excel ini? Itu ambil dari website, masuk ke 5 minute quick start. Nah, dia tuh ada di sini nih. Nih, return ini tinggal di copy aja. Untuk awal-awal ya, copy aja taruh di sini sebelum nantinya di format kayak gini, sesuai sama yang aku punya. Detail setiap namanya juga harus sama ya, karena kita ini lanjut dari video-video sebelumnya. Dan jangan lupa juga untuk ngasih vakades nih di sini nih. Ini juga harus diperhatiin nih. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini ini tuh ada nih. Kalian tuh awalnya tuh bakalan kayak gini kan, users.xlsx. Ini tuh nama dari si file Excelnya kalau nanti download. Tapi nanti bisa kalian ganti, ikutin aja format tuh nggak apa-apa. Nah, sekarang masuk ke index.blade.php di bagian views, di bagian user. Nah, kan ada tambah data. Setelah tambah data, kalau kita lihat, kita buka di sini kan ada tambah data, terus ada Excel dan PDF kan. Nah, kalau misalnya kita lihat yang Excel ini, hrefnya kita rubah nih, jadi root user Excel. User Excel itu dapat dari mana? Kan tadi kan kita namainnya itu user Excel kan emang. Yang di bagian web.php nih. Nih, namanya kan kita tadi jadi user Excel. Makanya kita panggil juga rootnya di sini. Mana sih? Di index. Ini jadi panggil si user Excel biar nanti dia memunculkan ini kalau misalnya si button Excel ini diklik. Nah, tinggal diisi datanya. Datanya itu adanya di excel.blade. Sama kayak menampilkan data. Nah, nanti pertama-tama kalian kan pasti bikin table head dulu dong. Ini table head ini nih. Table head itu pasti isinya tuh di sini aku ada table head untuk yang paling atasnya. Nih, kalau kalian lihat hasil dari punya aku terakhir, nih, ini tuh ada data user kan. Data user ini kita buat kayak gini kodenya. Align-nya center, kemudian dia itu kayak nge-merge dari 5 data atau 5 table head. Nah, terus di sini aku ada tanggal dan juga pukul. Kalian tadi sebelumnya lihat kan, kalau misalnya di bagian user export di sini kan aku ngisi data. Dimana ini ada user, ada tanggal dan juga jam. Nah, tanggal itu nanti untuk sebuah dolar, dimana nanti dolar itu tuh isinya kayak waktu real time saat itu. Ketika kita mendownload Excel-nya, formatnya itu kalau tanggal berarti formatnya tanggal, kalau jam berarti formatnya waktu, jam, menit, dan juga second atau detik. Nah, di sini kan tanggal dan juga pukul. Nah, karena di sini itu kita tanggal sama jam, jadi tinggal kita panggil aja. Yaitu dolar tanggal dan juga dolar jam kayak gitu. Jangan lupa juga pakai align center biar nanti dia jadi ke tengah kayak gini. Setelah itu tinggal kita masukkan nih table head ini. Sama kan sesuai nama field, nomor, nama, email, jabatan, dan status. Jangan lupa juga kita kasih width 20. Di sini aku kasih width 20 sih. Karena biar nanti itu pas di download otomatis dia udah jadi kayak gini rapi. Enggak kayak harus digini-giniin dulu gitu, enggak. Kayak gitu. Nomor, nama, email, jabatan, status. Line center juga kan. Ini tuh di tengah. Kemudian
Kalau kalian lihat di bagian table body ini, kita kasih for each. Kenapa? Biar nanti datanya, kan kita kan punya banyak data nih, di sini ada 3 ya. Kalau nggak pakai for each, nggak pakai for each, jadi dia tuh bakal cuma ada satu data aja yang masuk. Jadi kita harus bikin for each, terus kita bikin for each biar nanti semua data yang bisa keluar. Nah, mulai dari for each, ingat nggak kita punya user? Nih, kita punya user, dimana dalamnya ini ada isinya, mulai dari ini order by jabatan, mulai dari jabatan nanti yang muncul itu bakalan berurutan dari admin baru karyawan nanti yang muncul gitu. Jadi di sini tinggal kita ini. Nah, tinggal kalian ini aja aliaskan. Kan kalau for each kan pengaliasan kan. Jadi user terus jadi item aja. Jadi ntar manggilnya item. Ya udah nih, tinggal bikin detailnya. Kalau untuk nomor, dia pakai looping nomor iteration biar nanti si nomor itu bakalan mengulangi sesuai dengan banyaknya data. Nah, untuk yang lain-lain sama aja, tinggal panggil $item ini, baru panggil nih nama fieldnya, nama, email, jabatan. Nah, di sini coba highlight untuk jabatan. Iya, bukan untuk jabatan, tapi untuk status atau fieldnya namanya is_tugas. Dia itu kita pakai if else. Jadi kalau misalnya jika si is tugas atau status itu false atau belum ditugaskan kan, maka dia akan muncul tulisan belum ditugaskan. Tapi kalau else jika tidak, maka munculnya sudah ditugaskan kayak gitu. Terus kalian itu tadi kan kita nih di sini nih kita kasih user kita kasih wait mana ya? Coba kita buka untuk web.php-nya. Bukan web.php. User controller. Nah, di sini tuh ada di sini file name. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai file name ini, misalnya kita nggak pakai file name nih, nanti dia itu nama dari si Excel-nya, dia itu bakalan berulang. Nih, jadi di dalam file name itu kan ada format, ada now, jadi nanti bakalan muncul kayak waktu saat itu banget pas si Excel-nya di download. Kemudian juga formatnya itu nanti ada tanggal dan juga ada waktu gitu. Nah, kemudian jadi kita itu mau manggil si file name ini dengan isi format yang sudah aku jelasin tadi, agar dia si file name ini menjadi nama untuk si file Excel-nya. Nih, kalau kalian lihat di sini nih, ini kan ada nih data user 1110. Nah, ini kan adalah format yang menjadi judul dari nama file Excel-nya. Dan dia itu bakal berubah-ubah, nggak kayak data user 1, data user 2, ntar download lagi data user 3, nggak gitu. Tapi dia itu bakal mengikuti tanggalnya dan juga waktu dari ketika kita download setiap Excel-nya per detik, per jam, atau per menitnya. Kayak gitu. Nah, nanti pokoknya hasil akhirnya itu bakalan kayak gini. Oke, mungkin cukup sekian untuk export Excel. Nanti setelah ini kita bakalan langsung masuk ke export PDF.